Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Amin. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sholat duha? Sudah makan pagi? Belum, Mbak Lintang? Ya, habis ini habis ini sarapan. Hari ini, oh iya, sebelumnya Ustazah mau pengumuman. Jadi, seperti yang udah Ustazah sampaikan di WA kemarin, mulai sekarang kita Zoom-nya itu satu kelas, jadi nggak per kelompok lagi. Jadi setiap anak ikut Zoom hari Selasa, hari Kamis, sama satu lagi hari Sabtu. Nah, mulai sekarang kita tentukan ya. Hari Selasa kita bahas tema, karena Selasa kan jadwalnya tema. Kan? Jadi Selasa kita bahas tema, hari Kamis kita bahas matematika sesuai jadwal. Jadi kita jangan ini dulu, jangan nol dulu. Kita matematikanya gampang kok. Semester setelah PTS ini kita cuman bahas penyajian data, jadi ngitungnya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin kan rumus-rumus. Kalau penyajian data ini rumusnya nggak terlalu banyak, nggak kayak kemarin. Jadi lebih gampang. Nah, Selasa tema, Kamis matematika, terus hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini gantian mapel. Bisa jadi bahasa Arab, bisa jadi tahfidz, bahasa Jawa, PAI, SKI, bahasa Inggris, gitu ya. Nanti ganti-gantian. Jadi setiap Zoom, mulai sekarang, setiap Zoom hari Selasa disiapkan buku temanya. Setiap Zoom hari Kamis disiapkan buku matematikanya. Gitu ya. Oke, jadi kita setiap hari Selasa sama Kamis kita ketemuan sekelas. Meeting satu kelas. Ini baru 11 nih. Harusnya ada
21 sama Ustazah. Yang 10 kemana ini? Oke, hari ini kita akan mulai bahas tema 8. Sudah dipersiapkan bukunya? Bu Pena 5D. Yang belum ambil buku, Ustazah tunggu. Silakan ambil bukunya. Buku ini, buku tulis IPA, sama yang ini udah punya belum? Buku tema 8 ini udah Ustazah bagikan. Kok bisa? Udah harusnya. Mbak Najwa kayaknya belum ambil deh. Mbak Najwa. Ya. Sudah siap semua? Oke, kita murojaah dulu ya. Kita awali dengan murojaah doa setelah sholat duha. Kelihatan screen-nya? Kita baca 3 kali ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Lagi. Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Yuk sekali lagi tanpa ustazah. Allahumma
Humma ingkana rizki fa'ahrijahu wa quwwatika. Amin. Ya, yuk Mas Naufal yang masih tiduran, bangun dulu, duduk yang rapi, duduk tegak. Nanti Ustazah ditinggal tidur lagi. Yo, duduk yo. Ustazah aja duduk loh. Sok kalian tiduran sih. Ya. Yuk kita mulai dengan mereview materi kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang air. Nah, kan? Tadi pagi siapa yang sudah mandi? Semuanya udah. Tak ada yang belum. Nah, mandi itu kita pakai apa? Pakai air. Selain untuk mandi, air tuh buat apa sih? Minum, terus cuci piring, terus nyuci baju. Selain mencuci, untuk apa lagi? Untuk wudhu pakai air nggak? Ya, wudhu. Nah, selain fungsinya bagi manusia, air juga berfungsi atau bermanfaat untuk tumbuhan. Buat apa? Ya, kalau untuk hewan, minum. Bisa jadi tempat hidup nggak? Air itu bisa jadi tempat hidup nggak buat hewan? Bisa. Kalau ikan nggak ada air, dia nggak bisa hidup. Kamarnya di air ya, si Nemo ya. Nah, selain itu, selain untuk kebutuhan sehari-hari, air itu juga bisa untuk olahraga. Contoh olahraga yang di air apa? Renang, bener. Terus? Berselancar, bener. Apalagi? Kano tahu kano? Rafting tahu nggak rafting? Kok putus-putus ya? Berlayar mencari ikan. Oke. Nah, kira-kira kedengeran. Kira-kira kenapa kok air itu selalu ada di bumi? Kenapa kita nggak kehabisan air sih di bumi ini? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa di bumi ini selalu ada air? Selain itu, ini loh, di sini ada. Ini kan Ustazah share screen supaya kalian baca. Ini loh, di sini ada. Air selalu ada di bumi karena ada, betul, karena ada siklus air. Nah, siklus air ini kemarin udah lihat videonya kan? Siklus air adalah proses perputaran air
terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Hah? Kedengeran? Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Nah, tahapan siklus air ini contohnya kayak terjadinya hujan itu loh. Hujan itu terjadinya gimana sih? Pertama dari air di laut atau air di danau menguap. Ya, menjadi awan, terus jadi butiran-butiran air, nanti lama-lama jadi hujan. Ya. Ya, betul. Nah, air hujan yang meresap ke dalam tanah itu disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Untuk menyimpan cadangan air hujan ini kita butuh yang namanya pohon. Nah, pohon itu membantu tanah biar kuat menyimpan air hujan. Jadi kalau nggak ada pohon ya air hujannya nanti cuman lewat aja, nggak tertahan di tanah. Cuman lewat nanti akhirnya jadi longsor. Nah, atau nanti jadi banjir bandang kalau nggak ada pohon. Atau selain meresap di tanah, air itu juga mengalir di sungai-sungai, di danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Biasanya kalau di sungai yang alirannya deras, itu dimanfaatkan untuk PLTA. Tahu PLTA? PLTA tahu nggak? Apa? Pembangkit listrik tenaga air. Selain untuk PLTA, aliran sungai yang deras biasanya untuk rafting. Tadi udah Ustazah singgung. Rafting itu arung jeram. Nah, arung jeram. Pakai ban. Kayak di Gua Pindul itu ya. Ustazah mah belum pernah. Besok kalau udah nggak corona kita rafting ya. Pernah? Ustazah belum pernah ya. Nah ini, tadi udah kita bahas ini, air di dalam tanah yang diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain itu, air juga menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Biasanya kalau pagi-pagi itu kita kerasa dingin nggak? Nah, ada embun, jadi udaranya masih lembab. Tahapan siklus air ada 3. Kemarin sudah ini belajar ini kan, apa saja? Apa saja tahapan siklus air? Penguapan atau evaporasi. Setelah penguapan, pengembunan atau kondensasi. Habis itu hujan atau presipitasi. Turunnya air ke bumi itu presipitasi. Nah, ini ada gambarnya ini. Nih gambarnya. Pertama, evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan. Kenapa bisa menguap? Nah, sip, betul. Karena terkena sinar matahari, terus dia menguap. Akhirnya jadi awan. Nah, dari penguapan
Kalau evaporasi kan penguapan. Kalau kondensasi itu apa? Pengembunan. Pengembunan. Aduh. Setelah itu, awan-awan yang semakin tebal dan titik-titik airnya itu udah banyak, embunnya itu udah banyak, dia akhirnya jatuh menjadi hujan. Nah, kalau pas udaranya panas, siapa yaitu? Kalau pas udaranya hangat atau panas, itu jatuhnya dalam bentuk air hujan. Tapi kalau pas udara dingin, jatuh ke bumi dalam bentuk salju. Nah, ini. Di sini ada keterangannya. Jadi titik-titik air itu bisa jatuh dalam bentuk air hujan atau dalam bentuk salju. Gitu ya. Nah, iya, kalau pas udaranya dingin, itu baru jadi salju. Bisa jadi itu. Kemarin ada hujan es loh di mana? Daerah Umbul Harjo, tahu nggak? Iya, kemarin ada ini hujan es di dekat rumahnya Ushar. Aku juga. Iya. Hujan uang. Tunggu kapan ya? Hujan api. Muhammad Denny ya. Nah, terus aliran air itu yang turun. Kalau nggak disimpan di tanah, dia akan mengalir lewat sungai. Akhirnya menuju ke laut lagi, menguap lagi, jadi awan lagi, hujan lagi, gitu terus. Berulang-ulang, benar. Karena namanya siklus, yang namanya siklus itu nggak akan berhenti. Dia kayak puteran gitu loh. Kayak puteran. Jadi dia nggak akan berhenti. Berulang-ulang terus. Nah, selanjutnya. Ada satu proses setelah presipitasi, setelah hujan, ada satu proses tambahan, yaitu penyerapan air ke dalam tanah. Namanya infiltrasi. Nah, ini namanya infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Jadi kita udah belajar beberapa istilah penting tadi apa? Mas, siapa ya itu ya? Kita tadi udah belajar beberapa istilah penting. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, Mas Soim. Siapa ya, Mas? Siapa itu, ayo? Mas Noval ya? Nanti ngobrolnya nanti dulu. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Sama satu lagi infiltrasi. Nah, evaporasi itu penguapan. Kondensasi itu pengembunan. Presipitasi itu hujan. Bisa jadi hujan air atau hujan salju ya ini. Infiltrasi itu penyerapan. Ya. Ada 4 istilah ini. Ini harus dihafalkan ya. Harus hafal. Selanjutnya.
ujian. Selanjutnya, nah, contoh pemanfaatan air sungai. Sarana transportasi, pengairan, tambak ikan. Bisa juga untuk olahraga air. Air sungai banyak manfaatnya ya. Bisa juga untuk rekreasi. Sekarang banyak kan rekreasi yang ada di sungai-sungai gitu. Taman Glugut, pernah nggak? Itu kan tempat rekreasi yang ada sungainya itu. Di daerah Pleret. Taman Glugut. Pernah? Kalau udah nggak corona, kita main-main ya. Family Day. Oke, lanjut ya. Tadi ada tamu. Sebentar. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Kalau di Bu Pena ada di halaman berapa ya? Di Bu Pena ada di halaman 32. Halaman 32. Halaman 32. Iya, betul-betul. Iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Ada 4. Yang pertama curah hujan. Nah, air itu, siapa yang nyanyi itu? Siapa yang nyanyi? Nah, kenapa curah hujan bisa mempengaruhi air tanah? Karena kalau sering hujan, otomatis cadangan air di tanah semakin banyak. Tapi kalau hujannya jarang, otomatis persediaan air di dalam tanah juga menipis. Sedikit. Terus yang kedua, material batuan. Nah, yang kedua material batuan. Kalau batuannya itu banyak, itu semakin bisa menampung air lebih banyak. Jadi semakin berbatu tanahnya, itu semakin bisa menyimpan air lebih banyak. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, lereng pegunungan. Kalau airnya miring, itu airnya gampang pergi. Jadi airnya nggak terlalu menyerap. Makanya kalau di pegunungan itu dibikin terasiring. Terasiring tahu nggak? Nah, kayak tangga itu. Nah, biasanya dibikin gini biasanya di pegunungan. Supaya airnya, yang di sawah-sawah. Supaya airnya itu menyerap. Karena kalau lerengnya itu cuman lurus gini, nanti airnya cepat turun. Benar banget. Nah, ini namanya terasiring. Dibuat tangga-tangga ini terasiring namanya. Terus yang keempat, tumbuhan. Nah, kalau daerah yang banyak tumbuhannya sama yang daerah yang nggak banyak tumbuhan, kira-kira airnya banyak yang mana? Banyak yang banyak tumbuhan. Betul. Di hutan sama di gurun. Di hutan sama di gurun misalnya. Otomatis airnya akan lebih banyak yang di hutan. Gitu.
Lanjut. Pada musim kemarau, uap air yang menguap jauh lebih banyak. Makanya ada beberapa tempat yang akan mengalami kekeringan. Nah, biasanya di Gunung Kidul ini yang kekeringan. Apa? Kapal. Kayak kaki kapalan ya. Nah, karena di musim kemarau itu nggak tersedia banyak air, biasanya para petani itu nanam tumbuhan yang nggak butuh banyak air. Misalnya jagung, kaktus. Ada ya petani kaktus, Po? Ada. Pewarna. Nah, musim kemarau bisa menyebabkan hal-hal berikut ini. Berkurangnya nanam, tapi nanemnya tanaman yang nggak butuh banyak air. Misalnya jagung. Terus apa lagi? Kaktus. Melon. Melon itu soalnya kalau kena air banyak-banyak dia malah mati. Malah busuk nanti. Melon itu cocok di musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau akibatnya berkurangnya sumber air minum. Terus sawah-sawah menjadi kering, tanahnya retak-retak, hewan-hewan mati. Nggak bisa mandi, gagal panen, dan lain-lain ya. Terus, nah makanya keberadaan pohon itu sangat penting. Karena dapat menyimpan air hujan. Jadi kalau pas musim kemarau, kita nggak akan kekeringan kalau di daerah kita banyak pohon-pohon. Banyak air tanah yang tersimpan jadinya. Pak. Anak-anak wis karo kita urung ya. Terus di karo nganu. Kita. Jenengan mbok kasih turing Pak. Ora ya. Lanjut. Kipi yo Leminda. Udah kenal Pak Aji belum? Ini namanya Pak Aji. Udah tahu belum? Guru kelas 4. Iya, guru baru. Bukan PAI, guru kelas 4. PAI Pak Amir. Salam kenal katanya dari Pak Haji. Ya, kita lanjutkan ya. Apa? Kita lanjutkan. Nah, gimana sih kualitas air yang baik yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan itu air yang seperti apa? Air yang bersih. Yang bersih itu yang gimana? Iya, bersih kan tidak kotor. Ada beberapa syaratnya. Syarat-syarat air. Buka buku tema. Buku tema halaman 100. Buka buku tema halaman 100. Enggak bawa. Buku tema halaman 100 di situ ada. Persyaratannya kita bagi menjadi 3. Syarat fisika, syarat kimia, sama syarat biologi. Nah, fisika, kimia, biologi. Syarat fisika yang pertama, tidak berasa. Jadi kalau air
Yang baik nggak ada rasanya. Kalau ada rasanya itu berarti dia udah terkontaminasi. Yang kedua, tidak berbau, nggak ada baunya. Kalau ada baunya, ada bau busuk, bau-bau nggak enak itu sebaiknya jangan digunakan. Bau dupa, yaitu udah terkontaminasi bahan-bahan kimia itu berarti. Terus selain itu tidak berwarna. Nah, jadi harus bening. Dan tidak memiliki endapan. Tapi di beberapa daerah itu ada air yang ada kapurnya. Punya kalian ya enggak? Kalau pas direbus itu muncul kayak putih-putih gitu loh. Nah, itu ada kapurnya. Hah? Apa itu kuning-kuning? Terus, selanjutnya, syarat kimia. Nah, syarat kimia. Memiliki tingkat keasaman yang normal. Tingkat keasaman itu apa sih? Kalau di kimia itu ada yang namanya pH. pH itu derajat keasaman. Nah, normalnya pH-nya itu 7. Normalnya itu 7. pH. Keasaman itu pH. Nama lainnya kalau di IPA. Normalnya pH-nya itu 7. Kalau lebih dari itu nanti pahit airnya. Biasanya airnya pahit. Sekitar 6,5 sampai 9. Terus, tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Pastinya ya, jangan sampai minum air yang beracun. Kalau di gurun, kemarin ada yang lihat TV nggak? Kemarin malam. Ada air yang di gurun itu loh. Ada air yang di gurun. Oasis. Ada di hot on the spot kemarin malam. Lihat nggak? Oasis. Oasis di gurun itu belum tentu sehat. Karena ada juga yang beracun ternyata. Jadi manusia nggak bisa minum. Itu ada. Kalau terpaksa ya nanti keracunan kamu, Mas. Jangan sampai lah. Kemudian ada syarat biologi. Nah, syarat biologi itu adalah tidak boleh mengandung bakteri. Bakteri yang berbahaya. Bakteri patogen itu bakteri yang berbahaya kalau kita konsumsi. Kalau kita keminum atau kemakan, itu berbahaya. Namanya bakteri patogen. Nah, ini. Selanjutnya, dampak, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kenapa cepet banget enggaknya? Kok males sih? Selanjutnya ya, dampak pencemaran air. Nah, kalau sampai airnya itu tercemar, apa yang terjadi? Muncul bau yang benar, muncul bau yang tidak sedap, airnya kotor. Akhirnya kesuburan jadi terganggu. Jadi tanaman-tanaman itu nggak bisa tumbuh subur kalau airnya tercemar. Supaya airnya nggak tercemar gimana? Jangan buang sampah di sungai. Terus kalau misal kalian besok besarnya misal Mas
Soim punya pabrik misal. Nah, misal Mas Soim besok kalau pas gede punya pabrik, itu buang limbahnya harus punya tempat tampungan sendiri untuk buat buang limbah. Jadi enggak buang limbah ke sungai. Buat lagi lah. Kalau nggak punya, itu limbahnya bisa diolah dulu. Limbahnya bisa diolah dulu supaya dia nggak mencemari air sungai. Ada itu alatnya. Hmm? Modal. Nah, ini. Mas Raffi dari tadi kok nggak kelihatan ya? Nggak ada suaranya. Oh. Kemarin kita baru aja ini loh. Kita baru aja memperingati Hari Air Sedunia. Tahu nggak? Ada Hari Air Sedunia. Iya, Hari Air Sedunia. Ada ibunya Raffi juga. Hari Air Sedunia ada di buku tema kok. Bentar, Ustazah cariin dulu. Apa? Apa, Mas? Maksudnya ya kita memperingati ada Hari Air. Kita harus ingat bahwa air bersih itu jumlahnya semakin menipis karena kita kan penduduknya semakin banyak nih di dunia. Iya kan? Semakin hari. Nah, karena semakin banyak orang, semakin banyak yang butuh air bersih. Otomatis persediaan air bersih jadi menipis. Nah, adanya Hari Air Sedunia ini mengingatkan kita untuk selalu berhemat, memelihara persediaan air bersih yang ada di bumi. Baru kemarin ini loh, tanggal 22 Maret, maaf. 22 Maret. Ada di Iya, baru kemarin nih, ada di buku tema halaman 105. Ada Hari Air Sedunia. Nih, kelihatan nggak? Buku tema halaman 105. Kok ada yang menangis? Ada yang nangis, siapa itu? Hari Air Sedunia. Tanggal 22 Maret. Baru kemarin. Oh iya, hari Jumat kemarin Ustazah ini kan ada tugas lakukan hal-hal yang memanfaatkan air. Kemarin ada satu, siapa ya yang ngirim? Jadi cara memanfaatkan air yang hemat itu bekas air hujan yang menggenang dipakai untuk nyiram tanaman. Nah, ada juga yang ngirim bekas air cucian beras. Bekas air cucian beras itu dipakai untuk nyiram tanaman. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menghemat air supaya air di bumi itu tetap terjaga, tetap tersedia. Nih, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Terus ketika mencuci kendaraan, nggak boleh boros-boros, hemat air. Mencuci pakaian dengan air secukupnya.
Terus air bekas teh tahu? Air bekas teh itu juga bagus loh untuk nyiram tanaman. Nanti malah jadi subur tanamannya. Jadi misal Mas Ajda bikin teh, itu masih ada sisa, itu bisa dipakai untuk nyiram tanaman. Nanti malah subur tanamannya. Iya kan? Selain itu, gimana caranya kita menghemat air selain ini? Nah, itu juga boleh. Selain ketiga ini apa? Cara memelihara ketersediaan air bersih gimana caranya selain ini? Ada yang tahu? Mas Hanif, gimana cara hemat air Mas Hanif? Siapa yang pas mandi itu nyalain keran terus sampai airnya luber? Mana? Mana Rusdi? Rusdi lagi lomba kok. Paling itu novel paling. Rusdi lagi lomba. Siapa ya itu? Tuh kan. Selain tiga ini ada yang tahu nggak caranya menghemat air? Atau menjaga ketersediaan air di bumi? Mematikan keran, pas nggak? Setelah digunakan. Terus, apalagi? Membuat lubang resapan. Oh, membuat lubang resapan ini ya. Membuat tempat penampungan air hujan. Ini ya maksudnya. Nah, membuat tempat penampungan air hujan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Tidak menggunakan air secara berlebihan atau hemat air, jelas. Ini jelas banget. Terus menanam pohon supaya akar-akar pohonnya itu bisa dipakai untuk menyimpan air yang meresap ke dalam tanah. Supaya akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Siapa yang hobi nanam-nanam, ada nggak? Nah, kemarin kita juga ngerjain kuisis kan? Kemarin kita juga mengerjakan kuisis. Siapa yang belum ngerjain? Siapa yang belum mengerjakan? Ayo. Mbak Iva. Mas Novel juga belum? Belum, ya. Nanti yang belum ngerjain kuisis hari ini harus selesai ya. Hari ini harus selesai. Mas, siapa lagi yang belum? Hanif. Mas Hanif. Mas Gatvan udah, Mas. Tapi nanti Mas Munif udah belum ya? Ada yang mau ditanyain nggak?
Tentang air. Kita udah bahas muatan IPA di tema 8 dari subtema 1 sampai 3. Udah selesai nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau tanya nanti Ustazah kasih nilai. Apa-apa? Yang tanya nanti Ustazah kasih nilai. Ayo cari pertanyaan. Lintang. Mas Hanif aja. Siapa yang tanya ini? Nopal, Mas Nopal. Kenapa? Apa? Ulangi. Kenapa? Kok lupa? Kenapa habis menguap? Oh, bisa terbuat awan. Karena airnya yang menguap itu membentuk embun, titik-titik air. Nah, titik-titik air yang mengumpul jadi satu itu jadi awan. Ustazah mau tanya, kalau misalnya kekeringan, itu kan biasanya kita sholat kan, sholat minta hujan. Tahu nggak namanya sholat apa? Sholat minta hujan itu namanya sholat apa? Iya, ada namanya kan? Apa itu? Sholat sunnah minta hujan. Kenapa mengandalkan Google ya? Sholat istisqa. Nah, ini sholat istisqa namanya. Udah diajarin belum sama Usvita? Belum. Jadi, kalau orang Islam itu misal terkena bencana kekeringan sampai setahun penuh misal. Nah, itu kan udah lama banget ya. Biasanya minta hujan lewat sholat istisqa. Nah, hukumnya sunnah 2 rakaat. Nah, pas sholat istisqa itu biasanya semua hewan-hewan ternak yang dipunyai, misal Mas Hanif punya sapi, Mas Rafka punya kambing. Nah, semua hewan-hewan ternaknya itu diajak ke tempat sholat. Biasanya gitu. Enggak ikut sholat, cuman diajak aja sebagai bentuk. Iya, diajak. Biasanya kan sholatnya. Siapa yang melihara ular? Iya kah? Ular. Ya Allah. Kok medeni ya? Kita ulas lagi ya. Tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang manfaat air. Yang pertama tentang manfaat air. Apa saja manfaat air? Mandi, olahraga, tempat rekreasi, fotosintesis, dan lain-lain. Terus
Habis manfaat air, kita juga belajar tentang siklus air. Apa saja? Siklus air apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Betul. Ada 3. Ya. Dan kemudian kita juga belajar tentang manfaat. Sebelum manfaat sungai. Nah, pengaruh musim kemarau. Nah, ini. Musim kemarau dapat menyebabkan kekurangan air dan sebagainya. Kekeringan. Akibat musim kemarau. Akibat tidak ada hujan. Nah, setelah itu kita belajar manfaat sungai. Manfaat sungai apa aja tadi? Manfaat sungai untuk minum. Kalau di Kalimantan itu ada pasar yang di air, pasar terapung, tahu nggak? Nah, di Kalimantan itu air apa? Iya, pakai kapal. Iya, pakai kapal. Kapal kecil-kecil gitu loh. Nih, Ustazah kasih gambarnya ya. Ini pasar terapung di Banjarmasin. Tuh, kelihatan nggak? Ini biasanya di Kalimantan. Iya, pakai kapal kecil-kecil gini. Tuh, namanya Lok Baintan, ada di Banjarmasin. Tuh. Buaya. Kalau yang beli buaya, yang jualan ya takut lah. Yang jualan nanti takut kalau yang beli buaya. Manfaat sungai untuk jual beli bisa ya, untuk tempat jual beli, untuk olahraga, untuk transportasi. Setelah manfaat, nah ini kualitas air yang baik. Kualitas air yang baik tadi apa? Tidak kotor, tidak berbau, tidak berwarna. Siapa yang ketawa-ketawa ini? Mas Naufal biasanya ini. Tidak berbau ini ya. Tidak mengandung bakteri patogen. Tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Kuning-kuning. Terus dampak pencemaran air. Nah, ini kita tadi juga belajar ini, dampak pencemaran air. Apa saja tadi dampak pencemaran air? Muncul bau yang tidak sedap. Terus kalau habis dari WC itu kemana dia BAB-nya itu? Ke sungai? Enggak lah. Ada penampungannya sendiri. Ada penampungan septic tank. Ada septic tank. Septic tank. Penampungan BAB. Tiap-tiap rumah harus ada. Terus dampak pencemaran air selain muncul bau yang tidak sedap,
kesuburan tanah juga terganggu. Terus terakhir kita tadi belajar tentang cara cara menjaga ketersediaan air. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, ini manfaat air, siklus air. Ada yang mau tanya? Sebelum Ustazah akhiri, ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa yang mau ditanyain? Tempat penampungan? Oh, tadi. Di rumah-rumah, Mas Noval. Iya. Di setiap rumah itu harus, nanti tanya deh. Nanti tanya sama ibu sama ayah. Bu, tempat penampungan BAB itu kita punya enggak gitu. Nanti tanya. Oh iya, di bawah tanah. Di bawah tanah, memang. Gitu. Oh iya, faktor-faktor tadi udah ditulis belum ya? Faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Banyak yang nggak hadir ya. Oke, besok Kamis pastikan semuanya hadir ya. Pastikan semuanya ikut Zoom. Oke? Kalau tidak ada... Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah akhiri tugas hari ini. Perhatikan tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu baca materi ini. Nanti Ustazah akan share materi ini ke Classroom. Tugas kalian cuma baca. Tapi pastikan, pastikan bacanya berulang-ulang ya, jangan cuma sekali. Kalau cuma sekali nanti ditulis boleh, di print boleh ini materinya. Di print ya. Iya, di Classroom. Nanti Ustazah share di Classroom ini. Boleh di print, boleh dicatat, setelah itu dibaca. Terima kasih. Ustazah cukupkan sekian Zoom-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi silahkan. Oh iya, Ustazah ingetin. Sebentar, Ustazah ingetin. Yang masih belum ngumpul lomba Isra Mi'raj, silahkan segera dikumpul. Maksimal tanggal 24. Ya, yang belum paling telat besok ya. Paling telat besok. Besok tanggal 24. Oke? Oke. Sip. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ayo kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ustazah akhiri, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Yang belum ngumpul tugas matematika juga dikerjakan ya. Jaga kesehatan semuanya. Bye-bye.